Giselle bisa menggoyang dunia politik. Oke, teman-teman Citra Indonesia, kembali lagi saya di sini Yuki dalam channel Citra Indonesia. Kawan-kawan, kali ini kita pembahasan yang agak sedikit rileks. Ya, kenapa tidak rileks kawan-kawan? Pembahasan kali ini masih terkait pilkada. Kali ini kita akan membahas terkait dengan Giselle bisa menggoyang dunia politik. Kali ini masih bersama dengan Pak Yanto. Apa kabarnya Pak Yanto? Baik, Mas Yuki. Gimana kabarnya Pak Yanto? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Siap-siap Pak Yanto. Kali ini Pak Yanto, kita akan membahas politik, tapi terkait dengan pembahasan kali ini agak menarik Pak Yanto, tentang ya mungkin Pak Yanto sedikit banyak udah banyak dengar lah highlight ramai bicarakan masalah ini. Apakah seorang dari Mbak Giselle bisa mencalonkan kepala daerah? Itu menurut Pak Yanto seperti apa? Apakah ini pernah terjadi di luar negeri ataupun di Indonesia gitu Pak? Menurut Pak Yanto sebagai pandangan konsultan politik seperti apa gitu Pak? Terima kasih Mas Yuki. Bagi saya pertanyaan ini menarik. Karena mungkin untuk sebagian besar masyarakat Indonesia, mayoritas masyarakat Indonesia menganggap orang seperti Giselle pasti tidak mungkin bisa dikait-kaitkan dengan dunia politik. Padahal di banyak negara, kasus-kasus seperti Giselle itu justru ada. Seperti di Italia, di Yunani, di Amerika. Banyak kejadian bahwa artis-artis yang memiliki skandal-skandal seperti Giselle itu justru dia bisa mentas dalam dunia politik. Ngomong-ngomong, ini kaos Mas Yuki kali ini luar biasa ini. Ini kaos apa Mas Yuki? Ya, Aerosmith Pak, legend Pak. Oh, keren Pak ya? Iya, keren. Cocok dengan pembahasan. Coba berdiri lagi Mas. Cocok dengan pembahasan kita kali ini. Ini kalau nggak salah album Just Push Play. Iya Pak, benar sekali Pak. Untuk sekarang kita cocok dengan kaosnya Mas Yuki, membahas tentang Giselle bisa dikaitkan dengan album Aerosmith, How to Push and How to Play. Jadi Mas, orang Indonesia itu kadang tidak terlalu paham how to push and how to play di dunia politik. Nah, kita rata-rata sering terlalu malu-malu untuk memasarkan diri, how to present ourselves kepada voters. Nah, dan bagi saya itu modal besar buat seorang seperti Giselle, karena dia sudah melakukan penetrasi, sudah melakukan tekanan kepada masyarakat dengan skandal-skandalnya itu. Tentu masyarakat sebagian besar menganggap ini adalah image negatif. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita bisa memplaykan ini gitu, menjadi sebuah komoditi yang menguntungkan buat orang-orang seperti Giselle dalam dunia politik gitu. Jadi tak usah pernah ragu kalau ada selebriti semacam ini kalau ingin maju di dunia politik. Seperti saya katakan, banyak juga yang sudah sukses di beberapa negara gitu. Nah, tinggal bagaimana mencari timingnya Mas. Tentu kalau saat-saat sekarang ketika orang sedang membicarakan hal-hal negatif tentang Giselle gitu, agak sulit Giselle untuk masuk dunia politik secara terbuka. Tapi nanti mungkin lewat beberapa bulan, apalagi kalau sudah 1-2 tahun Giselle mau terjun di dunia politik, itu justru bisa jadi skandal-skandal yang dia hadapi sekarang atau yang dibicarakan kemarin-kemarin itu akan menguntungkan dia dari segi modal politik dan modal sosial dia. Maksudnya modal sosial ini adalah modal yang menjadi perbincangan di kalangan masyarakat Mas. Jadi dari segi start dengan kandidat-kandidat yang sama sekali belum dikenal, Giselle justru punya peluang besar untuk memenangkan pertarungan dalam pemilihan langsung. Nah, tinggal tugas seperti konsultan seperti saya gitu, dengan seperti Citra Indonesia, bagaimana mengemasnya sehingga orang melihat misalnya Mbak Giselle sudah tobat misalnya, Mbak Giselle sudah mengalami kontemplasi religiusitas, keimanannya sudah semakin baik, itu justru akan semakin diapresiasi oleh masyarakat kita gitu. Jadi yang penting itu adalah popularitas, itu adalah harga yang tidak murah buat kita sebagai konsultan untuk membantu seorang kandidat Mas Siti. Pak, terlepas dari masa lalu Pak, dari seorang Adinda Giselle, menurut saya Pak, mohon maaf Pak, saya manggil Adinda. Pak, mohon maaf. Mbak, kalau iya, Pak, menurut saya terlihat dari masa lalu
seandainya seorang mencalonkan kepala daerah, dia ternyata pernah terjebak di masa lalu. Pak, apa nggak ada cara ataupun bagaimana cara Pak untuk menghilangkan stigma dari masyarakat bahwa oh si A, si B, C pernah melakukan ini di masa lalu? Itu bagaimana Pak cara untuk ya boleh dibilang pemulihan nama baik gitu Pak? Ya seperti yang saya bilang tadi Mas Yuki, itu tergantung konsultannya dan tergantung timingnya, kemudian tergantung wilayahnya, tergantung bagaimana mereka mempresentasikan orang-orang seperti Giselle ini. Jadi kalau sekedar memulihkan nama baik, sekali Mbak Giselle ini terjun di kancah perpolitikan, apalagi dia langsung menyalonkan gitu, orang tidak akan lagi terlalu sering atau terlalu mengeluarkan energi untuk menggali masa lalunya. Orang sudah mulai melihat, wah ini ada apa? Wah ini punya kekuatan, ini punya sesuatu yang memiliki kandungan kekuatan yang luar biasa yang harus mereka antisipasi. Karena bukan apa-apa, ada beberapa ciri khas tanggapan masyarakat. Ketika kita menjelek-jelekkan seseorang, masyarakat bisa berbalik, justru simpati masyarakat itu bisa muncul. Nah, cuma kan jangan sampai juga ini menjadi bumerang. Jangan sampai kita terlalu yakin bahwa ini adalah modal politik yang luar biasa buat orang seperti Giselle, tapi nyatanya konsultannya abai untuk menjaga hal-hal yang sensitif di masyarakat. Nah, hal-hal sensitif itu harusnya tim konsultan itu menghindari. Tumbuhkan saja, munculkan saja bagaimana sosok Giselle yang sudah memiliki keimanan atau dia punya pandangan-pandangan tentang kehidupan sosial yang lebih baik, itu komitmen sosial yang lebih baik, itu yang harus kita munculkan. Tapi secara nggak langsung nggak masalah gitu Pak ya, kalau masa lalu terjebak dalam suatu ya boleh dibilang skandal untuk menyalonkan kepala daerah gitu Pak? Nggak ada masalah sekali Mas Yuki. Gini loh, yang namanya pilkada, yang namanya pemilu itu ada syarat-syarat administratif, dan sepanjang orang-orang seperti Giselle dapat memenuhi syarat-syarat administratif ini, orang tidak akan menjegal dia hanya karena urusan-urusan non-administratif. Pribadi maksudnya Pak? Urusan-urusan pribadi gitu. Mas Yuki, saya punya masalah-masalah pribadi. Dan kalau dari segi undang-undang kan orang dicabut hak politiknya kalau dia melakukan tindakan korupsi dan hukumannya minimal 5 tahun. Nah, apakah Giselle terkena ketentuan-ketentuan itu? Kita lihat saja hukumannya berapa lama. Dan saya rasa kalau cuma urusan-urusan semacam ini, apalagi cuma 19 detik gitu kan Mas, nggak layak lah, nggak pantas seorang seperti Giselle harus menanggung beban sendirian, harus menanggung beban bertahun-tahun hanya kelalaian personal gitu loh. Itu kan sebenarnya ruang private buat mereka, bukan untuk konsumsi publik, kecuali kalau memang ada kesengajaan. Dan bisa saja misalnya video saya tersebar oleh Mas Yuki, tapi kita sudah setting gitu dengan pikiran bahwa sudah Yuki diam-diam kita sebarkan video saya. Nah, kalau itu dilakukan pun bagi saya agak susah, kecuali saya langsung yang menyebarkan. Karena kalau saya langsung ketahuan betul niat saya memang akan menyalahgunakan taping itu, rekaman itu begitu. Nah, seharusnya masyarakat bijak bahwa ada ruang-ruang private yang harusnya kita hormati. Nah, terlepas apakah itu secara religius menyimpang, apakah itu seharusnya tidak direkam, itu perdebatan lain, bukan pada ranah politik. Orang bisa saja memasukkannya itu dalam perdebatan politik, tapi kita sebagai konsultan, kita bisa menjaga kandidat kita, klien kita menghadapi serangan-serangan semacam itu, Mas. Dipilah-pilah gitu Pak ya? Iya. Terima kasih Pak Yanto atas penjelasan kali ini. Kemungkinan besar kalau seandainya Giselle bisa mengguncang dunia politik, lebih asik gitu Pak di perpolitikan Indonesia gitu Pak. Terima kasih Pak Yanto, salam buat keluarga. Iya Mas, terima kasih, salam juga buat keluarga. Salam sehat Pak Yanto. Salam sehat Mas. Oke teman-teman Citra Indonesia, demikianlah pembahasan kali ini terkait dengan pilkada dengan tema Giselle menggoyang dunia politik. Teman-teman Citra Indonesia, jangan lupa pantengin website kita di konsultanpolitik.com dan jangan lupa like, comment, and share.